Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi bersama Bapak yaitu dalam saluran pendidikan kewarganegaraan. Hari ini kita akan melanjutkan materi kelas 7 khususnya untuk materi PPKN. Kemarin kita sudah membahas tentang keberagaman sara. Nah, sekarang kita akan membahas secara khusus itu apa arti dari makna Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anakku yang semangat dan berbahagia, sebelum kita mulai, kita awali dengan membacakan doa di dalam hati agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan tertib dan mengambil hikmah dan makna untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak berpesan kepada kalian apabila kalian melakukan interaksi sosial, harus senantiasa memakai, menjaga, atau dengan menggunakan protokol kesehatan, selalu memakai masker, senantiasa menjaga jarak, dan yang paling penting ketika kalian sudah melakukan kontak sosial, selalu untuk mencuci tangan. Dan Bapak juga memperingatkan kepada kalian, jangan pernah kalian menunda-nunda tugas, karena tugas itu akan menjadi bom waktu yang akan menyusahkan kalian di kemudian hari. Ingat pesan Bapak, profesional pelajar adalah belajar. Baik, sekarang kita akan bahas materi ini dalam bentuk PPT, yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anakku, sekarang kita akan membahas yaitu bagaimana sejarah terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini Bapak ada beberapa kutipan, ya ini yang Bapak kutip dari berbagai sumber. Salah satunya ini diambil dari arsip resmi dari Kementerian Hukum dan HAM, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Jawa kuno, yang diambil dari kitab atau Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Bhinneka artinya beragam atau beraneka. Jadi ketika itu, ketika di kerajaan Majapahit itu, kebinekaan itu sudah ada sejak dulu, yaitu kebinekaan itu biasanya untuk saling menghormati antara pemeluk agama Hindu dan agama Buddha ketika itu. Baik, itulah sekilas tentang sejarah bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu bisa menjadi sebuah kesepakatan bersama, yang mana Bhinneka Tunggal Ika ini ada di dalam Pancasila di bawah kaki burung Garuda, yaitu berbeda-beda tapi satu jua. Itu dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Yang jelas prosesnya itu nanti kalian akan ketemu dalam materi pelajaran kelas 8, itu tentang Pancasila. Baik, nah sekarang kita akan membahas mengapa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Nah, jadi mengapa bisa dijadikan semboyan? Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti yang cocok untuk Indonesia, yakni berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yaitu Indonesia adalah negara yang memiliki bahasa, daerah, adat, istiadat, kebiasaan, pakaian adat, rumah adat yang berbeda-beda, tetapi bisa bersatu menjadi sebuah kesatuan. Kemarin sudah Bapak bahas bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman yang cukup besar, dari mulai Sabang sampai Merauke, itu keanekaragamannya itu sangat kaya sekali. Dilihat dari bahasa itu, di Indonesia cukup banyak sekali bahasa yang ada di Indonesia, terutama bahasa ibu. Dilihat dari cara berkesenian atau ya semacam hasil-hasil dari kesenian tersebut, banyak sekali kita temukan kesenian-kesenian itu yang berbeda-beda. Seperti di daerah Aceh itu ada tari Saman, daerah Medan itu ada tari Sitortor, terus dari Padang ada tari Piring, Jawa Barat ada Jaipongan, dan dari Kalimantan juga, Sulawesi, wah pokoknya banyak. Jadi begitu banyak sekali kita temukan dilihat dari seni, belum lagi dari kebiasaan, adat istiadat atau rumah
rumah adat, ya banyak sekali kita temukan perbedaan-perbedaan ini. Tetapi semua ini menjadi bukan suatu penghalang untuk kita senantiasa bersatu menjadi sebuah kesatuan, yaitu di bawah kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu jua. Makna Bhinneka Tunggal Ika, sekarang kita akan bahas maknanya. Pertama adalah maknanya, meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman, suku, bangsa, budaya, bahasa, daerah, agama, kepercayaan, ras maupun antar golongan. Ada juga ini Bapak kutip dari situs resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Makna luhur dari Bhinneka Tunggal Ika adalah bangsa Indonesia menyatakan bahwa keberagaman baik suku, bangsa, agama, ras, antar golongan bukan merupakan unsur pemecah, melainkan faktor potensi atau modal terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Baik, silakan kalian dari poin makna Bhinneka Tunggal Ika ini, silakan kalian untuk membuat benang merah atau kesimpulannya masing-masing. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, sikap apa yang harus kita kembangkan agar sesuai dengan kebinekaan atau Tunggal Ika? Jadi di sini Bapak akan menggambarkan sikap-sikap yang sesuai dengan kebinekaan. Yang pertama, para pelajar, karena kita ini berada di lingkungan yang beraneka macam Sara itu kan kemarin udah bahas, Sara itu adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, oleh karena itu kita harus mempunyai sikap bineka. Nah, kebinekaan itu sikapnya kita adalah yang pertama adalah saling menghormati. Jadi kalian ini sesama pelajar, kita harus saling menghormati. Misalnya karena di sekelas itu ada teman yang berbeda latar belakang, ya misalnya dia misalkan sukunya suku Jawa atau suku Batak, suku Sunda, tetaplah kita saling menghormati karena kita ini ada dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia di mana kita hidup kita ini adalah di tanah air Indonesia. Oleh karena itu perbedaan itu yang tadi Bapak gambar, kita harus tetap saling menghormati, ya seperti antar teman itu sangat wajib kita jaga supaya kerukunan kebinekaan bisa kita jaga. Yang berikutnya adalah sikap yang adik-adik harus kembangkan adalah toleransi. Toleransi ya, jadi toleransi itu bisa katakan bisa saling menghargai atau saling menghormati. Ya misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, kalian ada yang melaksanakan puasa di sekolah, kalian yang berbeda keyakinan, kita harus menghormatinya. Jangan sampai kita makan di depan teman kita yang sedang melakukan puasa. Atau misalkan teman kita yang berbeda agama, misalnya dia Nasrani sedang melakukan kegiatan ritual keagamaan, kita harus menghormatinya. Ya, jangan sampai kita tidak bertoleransi. Ya. Itu jadi sangat penting, toleransi itu harus tetap kita jaga. Yang berikutnya anak-anakku di sekolah ini yang sesuai dengan sikap kebinekaan, yaitu tidak mengejek teman yang berbeda latar belakang. Ya, jadi kita intinya tidak boleh mengejek. Misalnya dilihat dari status sosial, dia orang kaya, sementara dia teman-teman yang lain itu miskin, kita tidak boleh saling mengejek. Ya, saling menghormati aja ya. Jadi intinya tidak saling mengejek antar teman. Karena apabila kita saling mengejek, ini biasanya akan menimbulkan permasalahan yaitu berupa konflik hidup. Jadi jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kalian. Jadilah kalian siswa yang betul-betul bisa menjaga, menghormati, dan salah satunya adalah tidak mengejek teman. Yang berikutnya adalah menghargai pendapat yang berbeda. Jadi di kelas kalian ketika ada musyawarah, ada perbedaan pendapat, kalian jangan pernah mengejek. Kalian jangan pernah menghardik. Biarkan aja itu perbedaan itu berjalan seperti air yang mengalir. Nanti dari perbedaan ini nanti akan melahirkan sebuah keputusan yang sangat indah,
ya yang akan menghasilkan keputusan yang berkualitas, ya. Karena ketika seseorang mengungkapkan pendapat berarti dia itu berekspresi dari pikirannya untuk berpikir yang sangat tinggi untuk dituangkanlah sebuah pendapat. Jadi kita wajib menghargai, ya. Tidak boleh kita menganggap dia mah cemen pendapatnya juga, jelek pendapatnya juga, jangan. Kita harus saling menghormati, menghargai pendapat tersebut. Ya, paham ya anak-anakku, awas, Bapak tidak ingin mendengar nanti dalam kehidupan sosial kalian, itu misalkan di kelas, itu tidak menghargai pendapat. Bapak sangat menjunjung sekali pendapat yang berbeda. Baik, yang berikutnya adalah tidak memaksakan kehendak. Ya, jadi kalian sesama teman tidak boleh memaksakan keinginan kalian kepada teman sebaya, itu jangan. Ya, kita jangan memaksakan kehendak. Jadi kita harus bersikap yang betul-betul, jangan arogan, jangan sombong, ya. Nah, jadi kalian harus bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang disenangi oleh teman, seperti itu. Baik, anak-anakku, itulah gambaran sekilas tentang sikap-sikap yang sesuai dengan kebinekaan. Nah, oleh karena itu silakan kalian membuat pendapat sendiri, sikap apa saja yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin dari Bapak cukup sekian pembahasannya. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa tugas-tugas telah Bapak siapkan baik di GCR maupun dalam bentuk modul atau luring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.